Jadi kemarin-kemarin, saya nggak tahu sih tepatnya kapan, tapi di pet. Pada mainan pet nggak? Pada punya ini ya, kuota ya. Isi ulang ya. Isi ulang makanya main ya. Main. Jadi di pet itu beredar tentang cerita seorang kakek-kakek yang mana dia bekerja sebagai pemadam kebakaran. Tapi pemadam kebakaran yang tidak dibayar. Jadi dia relawan pemadam kebakaran. Nah, dia beli mobilnya sendiri, beli selangnya sendiri, nyiapin airnya sendiri, pokoknya kerja sendiri tanpa ada yang bayar. Oh ya? Ya, padahal dia itu kalau nggak salah tukang bensin yang di jalanan itu. Isi bensin eceran. Isi bensin eceran. Tapi dia punya semua itu. Kita lihat capture-annya ya sebentar ya. Jadi ini beredar di mana-mana. Pokoknya dia tiba-tiba ngetop. Nah. Oh, mudah sekali loh. Nah, Untung Nur. Sejak 2004 menyisihkan pendapatannya sebagai penjual rokok dan bensin eceran di Banjarmasin untuk membeli mobil tua dijadikan mobil pemadam kebakaran. Dia membantu siapapun yang membutuhkan tanpa dipungut bayaran. Oke? Dan luar biasanya kalau dikasih duit nanti setelah ada masalah misalnya ada kebakaran kasih duit dia nggak mau terima. Serius nggak mau terima? Nggak mau terima. Pokoknya dia hanya sebagai penjual bensin eceran. Dia bekerja itu pemadam kebakaran benar-benar relawan saja. Kita undang kok bisa seperti itu ceritanya. Ini adalah Untung Nur atau dipanggil Kai. Selamat malam Pak Untung. Selamat malam. Apa kabar Pak Untung? Kabar baik Mas Reza. silakan Mas Untung. Dipanggilnya apa Pak? Kai. Kalau Kai itu kakek. Oh, jadi Kai Untung, kakek Untung. Nah, Kalau kakek dipanggilnya Kai. Kalau aku dipanggilnya Lai. alay. Lai. Kamu kok ngaku sih? Oh iya benar. Tapi kita lihat dulu ya siapa sih Pak Untung ini sebenarnya. Silakan. Ada api. Ada api. Untung Nur atau yang akrab disapa Kai Untung merupakan salah satu relawan pemadam kebakaran dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pria 61 tahun ini merupakan seorang pedagang bensin eceran yang berusaha menabung bertahun-tahun untuk membeli keperluan pemadam. Segala keperluan pemadam seperti selang, mesin, juga mobil pemadam ia peroleh dari hasil menyisihkan uang dari penjualan bensin eceran di pinggir jalan. Kai Untung tidak hanya menjadi relawan pemadam api, ia juga menjadi relawan untuk setiap musibah dan bencana yang terjadi. Mantap, keren. Pak, tunggu Bapak umur berapa Pak? 61 Mas. 61 tahun. Oke. Nah, ini baju ini Bapak buat sendiri berarti? Ini baju ini kebetulan saya dapat undangan, saya dibikinkan tetangga saya. Makanya belum rampung nih Mas. Oh, ini belum selesai? Belum rampung ya. Lambangnya masih kurang ini satu ini. Lambangnya masih Iya, kurang. masih kurang. Oke. Nah, ini tunggu. Ini Pak Untung sebenarnya pekerjaannya adalah penjual bensin eceran. Betul. Nah, tapi terus punya mobil pemadam kebakaran. Itu dulunya gini Mas. Waktu itu saya kan sebelum jualan itu tukang ojek. Tukang ojek. Tukang ojek. Pada waktu itu tahun 80-83 di sampingnya itu nih kantor Polresta, di sebelahnya Angkatan Laut. Pada waktu itu malam minggu Mas, jam 1 telah terjadi kebakaran. Nah di situ Kai minat tergugah hati Kai ini mau membangun, ingin membantu masyarakat yang kena musibah kebakaran. Memang kenapa kebakarannya pada saat itu? Itu besar Mas, rumahnya itu gede pokoknya, sudah habis tuntas bersih itu kebakarannya. Ada yang meninggal? Meninggal. Ada rasanya kalau seingat saya kalau nggak 3-2 kemarin itu. Tapi mohon maaf nih sama keluarganya kalau mendengerin. Oke. Jadi Bapak lihat dari sana terus tergugah ingin mempunyai mobil selengkap-lengkapnya untuk membantu masyarakat Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Keluar provinsi juga saya bantu Mas. Uangnya dari? Uangnya hasil itu tadi, jual bensin dan rokok. Kan beli mobil mahal Pak. Pada waktu itu Mas saya beli mobil murah Mas. Kalau saya bilang murah, 2,5 juta. Mobilnya itu Mas Datsun
tinggal kacanya aja mas, kaca depan. Belakangnya persis nggak beda. Seperti mobilnya Mas Omay Irama Pak Haji. Wah keren saya mas. Nggak ada kacanya, keren Pak. Nabungnya dari tahun 87. Iya mas. Tak kumpulkan. Setelah gitu 2004 sudah jadi satu, mobil punya, mesinnya punya, lengkap selang-selangnya sama kompornya. Kompor itu yang nembak dulu mas. Lengkap. 2005 baru saya bisa membantu masyarakat di kota Banjarmasin. Dari tahun 87. Betul mas. Itu wow, itu nggak musnah tuh harapannya, kan lama banget nih kalau kita ngumpulin uang buat beli apa aja. Makanya mas, sampai putih rambut saya nih. Makanya saya digelarin. Emang udah umurnya, Iya, Kai. bener-bener, Pak. Selalu Kai. Kalau Kai umur 20 terus putih baru Kai. Bener ya. Oh iya gitu. Terus Kai katanya beli mobilnya tuh nyicil dulu ya? Iya mas. Beli apanya dulu? Kan waktu itu saya beli ban dulu. Hah? Bannya dulu. Bisa sih Beli- Kai. Bannya sama pelengnya. Serius? Kalau bannya beda sama mobilnya gimana? Saya sudah kontrol. Sudah saya kontrol. Oh, peleng ini lubangnya 4, harus pelengnya mata lubangnya 4. Bautnya kan 4 mas. Jadi harus kita cari pelengnya itu yang lubang 4. Beli bannya dulu. Beli bannya dulu 4. Mobilnya harga 2,5, 2,5 juta, baru saya beli, saya benahi. Ya itu tinggal kaca depan aja mas. Wah mantep saya mas. Ada spionnya kan Pak? Spion lengkap nggak Oh, berani. nggak Saya masih kalau nggak nyicil lengkap, juga. kalau seumpamanya suratnya nggak ada, nggak mau. yang penting peralatannya, Itu rentengnya. mantep tuh apa, masuk angin gitu. Bu, kalau masuk angin itu sudah tiap kejadian masuk angin terus mas. Ini saya mau berangkat ke sini mas. Seingat saya 8 kali kejadian mas. Apa? Kebakaran. Maksudnya? Kebakaran rumah mas. Jalan Bali kemarin. Anda mau berangkat ke Jakarta ini Mau 8 berangkat ke Jakarta ini mulai dari malam Jumat mas. gara-gara hitam putih ini? Iya, bukan dong kalau nggak bukan gara-gara hitam putih. Nggak ada itu mas. Jadi perjalanan. Waktu saya mau Habis berangkat. katanya saya mau ke Jakarta ini 8 kali kebakaran rumahnya. Gara-gara iya bener. Bukan gara-gara Oh, hitam enggak. putih. Bukan kan? Enggak mas. Tapi gara-gara Mas Dedi. Jadi Ya, Kai sebelum ke Jakarta memadamkan kebakaran dulu. Iya, ini kan minggu kemarin mas. Minggu itu di Banjarmasin ada ketangkasan mas. Ketangkasan lomba itu, lomba ketangkasan itu menjatuhkan ember mas. Menjatuhkan ember. Jadi sekali perang itu mas 4 unit. Termasuk juara 2 Kai mas. Waktu paginya mas minggu mau ketangkasan, umum atau apa ya yang kebakar mas? Terbakar mas. Apa Jadi tuh? ribut. Apa mahasiswa loh mas, anunya mahasiswa mas. Terbakar mas. Waktu mau ketangkasan itu, Terus alhamdulillah nggak melebar, cuma 5 ruangan aja yang terbakar. yang Ya ikut juga mas. Maka waktu itu mau sudah dari pemerintah pemerintah ya datang juga mas. datang juga. Datang juga. Anda tapi siapa duluan? Yang duluannya kebanyakan mas kalau di Banjarmasin yang swasta mas. Karena kalau tangki itu mas ya diselipin, diduluin sama yang portable. Kalau yang pickup atau station itu dibilangkan kalau di sana mas mobil portable. Kalau tangki kan bawa air itu berat mas. Jadi Anda nyampe duluan Iya, biasanya. Sembati semua mas. Pokoknya diselip duluan. Yang penting walaupun menyelip mas, yang penting utamakan kita sendiri. Kita mau menyelamatkan seseorang, jangan sampai kena sama orang yang mempergunakan jalan raya. Yang penting jalan kita misinya mas, kita selamat, orang lain yang memakai jalan selamat. Itu kadang-kadang kita masih ingat gitu aja kadang-kadang. Ini sering mas yang ketabrakan-tabrakan kejadian. Tapi kalau di sana mas, alhamdulillah untuk pemerintahnya, untuk kepolisiannya tanggap. Ya tunggu tuh, saya masih bingung ini. Kai nggak dibayar kan? Betul mas. Nggak dibayar. Betul. Ngumpulin duit buat beli mobil. Iya. Jadi pemadam kebakaran. Betul. Nah, pemadam kebakaran ini ada izinnya nggak? Izinnya itu kita kan mas diketahui, kita cuma hanya diketahui Pemko saja mas. Kalau sana Pemko Kota Madia ya mas ya. Kita melaporkan bahwa kita mempunyai unit, apa BPK-nya, apa PMK-nya, diketahui sudah dari kota, Boleh. boleh. Sebagai Tapi pemadam, tapi jangan melanggar. Ya tapi boleh sebagai pemadam kebakaran. Betul. Ada bantuan dari pemerintah nggak? Waktu itu mas ada, Waktu itu? Iya. Apa itu? setahun sekali. Oh, Kalau dulu waktu itu 1,5 juta setahun sekali mas. Setahun sekali 1,5 juta. 1 tahun 1,5 juta. 1 juta. Buat beli apa, ember?
Itu mas, untuk beli ban aja sebenarnya nggak cukup loh, Nah mas. iya, makanya buat beli ban aja nggak cukup. Itu waktu itu wali kotanya Pak Yudi Wahyuni, mas. Sekarang waktu itu naik menjadi 3,5 juta. Jadi 3,5 juta. 3,5 juta. Sampai sekarang. Ya, maksud saya tuh gini loh mas. Kalau yang sekarang 3,5 juta itu mas menjadi 2 tahun. Hah? Jadi 2 tahun. Sama aja dong Pak, 1 juta juga mas. Makanya. Makanya saya mau Gimana sih? mau saya ralat dulu nih mas. Saya mau minta kalau bisa pemerintah saya balikkan seperti yang dulu. Nggak usah per 2 tahun, kembalikan per setahun, 1 tahun. Tapi uangnya tetap digedein gitu mas. Iya. Maunya kayak gitu. Semua jajaran PMK BPK yang ada di Kota Madia Banjarmasin maksudnya sama kira-kira sama KAI. Oh. Jadi kalau kita setahun sekali, dulu kan setahun sekali mas 1,5, 2 tahun 3,5 juta. Bilang sampean kan beli ember. Maksud KAI supaya bisa membenahi mobil-mobilnya loh. Kalau 1,5 ini masih untuk beli bensin untuk membantu masyarakat aja kurang mas. Nggak bisa itu ya? Nggak bisa. Nah, dapat bantuan dari mana dong kalau dari pemerintah? Dari kota mas, Kota Madia. Nggak, kan kurang katanya. Iya, kurang. Lalu tambahnya dari mana? Kalau KAI ini mas kadang-kadang kan ada waktu orang meninggal. Kan KAI punya ambulan mas. Punya ambulan? Iya, waktu KAI berangkat ke Pangalambon yang waktu pesawat jatuh itu saya pergi ke sana mas. Bawa ambulan 1, pulangnya jadi 2 mas. Diberi orang swasta. Nah jadi kalau ada orang meninggal dari rumah sakit, dari perumahan, mau nganter kemana, saya nggak memasang tabel. Sukarela. Siapa yang memberi, itu pun kadang-kadang nggak saya ambil mas, saya dimarahin orang. Kamu ini nggak menghargai saya, kayak bukan, nggak apa-apa, nggak usah dihargain. Masuk beliau itu mas, yang saya tolong itu untuk beli minyak sampai mobil supaya mudah untuk membantu seseorang yang warga kita yang ada di Kalimantan Selatan. Memang bagus mas tujuannya itu. Tapi saya kadang-kadang kalau deketnya 3 kilo, 4 kilo, nggak tega mas. Nggak tega ngambil uangnya itu. Kalau orang yang melemparkan, keluarganya yang melemparkan ke dalam, kan kadang ambulan saya kan pintunya di belakang. Dilemparkan, dah saya bilang dah, alhamdulillah ini memang rezeki saya. Itu aja mas. Kalau saya masang tabel, saya keluar dari ambulan mas, ditabrak mobil saya rela. Kalau KAI masang tabel, ini mudah-mudahan pemerintah denger ini. Harusnya saya jangan sampai Pangalambon dong. Harusnya kota ya mas ya. Kalau wali kota, kota mas. Kalau provinsi, gubernur mas. Oh kalau KAI jadi gubernur mas, sampai enak. Saya bagi mas ke Kalimantan nih. Bener. Saya nggak jadi gubernur mas. Ini KAI lagi kampanye. Tapi kan berarti saya harus ke Kalimantan dulu kayak. Bisa mas. Nanti kalau ke Kalimantan sampai temui KAI. KAI nggak ada yang nggak kenal mas. Tanya aja sampean. KAI panggil aja. Tanya aja sampean. Tiap taksian SPBU kenal semua orang sama KAI. Apalagi sampean tanya sama seprovinsi sama saya. Tahu profesinya. Wah nggak bakal nggak tahu mas. Wartawan aja kenal semua. Tanya sampean. Wartawan aja kenal sama KAI. Tahu media-media yang kenal semua mbak. Saya pikir saya itu orang paling sombong tadi. Kira-kira Afgan sama Raisa kenal KAI nggak? Artis kenal nggak? Kenal lah, kan lagi nonton. Iya. Kalau waktu nonton kenal mbak. Iya. Kalau nggak nonton nggak kenal. Iya bener. Oh. Mungkin Afgan dan Raisa tidak kenal KAI. Tapi kalau Afgan ke Banjarmasin, siapa dia? Oh ya, bener. Siapa? Iya, kalau KAI terkenal di sana. Ya. Iya. Jadi intinya adalah KAI berharap supaya pemerintah Kota Madia dan sebagainya lebih membantu gitu. Karena bantuan yang diberikan sekarang kurang gitu. Itu betul mas. Betul. Oh, Anda nggak bilang aja, ini kenapa bantunya cuma segini? Ya berapa kali mas kalau koran ini mas, waduh saya sudah jangan dibilangkan tuh jemu mas ya. Kok nggak ditanggapi, masuk koran apa nggak membaca ini. Pemerintah saya, pembimbing saya ini loh. Kadang-kadang mikir juga sama saya. Tapi ya kira-kira belum rezekinya. Belum rezeki. Tapi Anda katanya juga ngebantu korban bencana alam dan sebagainya. Udah puter mas saya mas. Puter. Tuh waktu kejadian di mana nak? Itu anak saya tuh. Mana? Tsunami ya? Tsunami mas, waktu tsunami itu saya mas yang teriak-teriak di Banjarmasin itu anak saya. Angkat tangannya. Wih. Kirain angkat kakinya. Kalau dulu KAI gagah lagi Tiap daripada kali bencana itu iya. KAI ada. Berangkat
Nggak pernah nggak berangkat mas. Kayak kalau tiap bencana kayak ada tuh, berarti kayak yang buat itu bencana tuh. Bukan dong mas. Bukan tuh nggak tahu saya kalau yang buat sewa-sewa nggak tahu. Saya taunya untuk membantu aja mas itu. Oh, pokoknya setiap kali ada bencana baru datang gitu ya. Tapi kayak ini update berarti kalau ada bencana tahu duluan gitu ya. Main pet berarti Main dia. pet ya. Ngintip. 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 Iya. Terus kalau keluarga mendukung nih? Wah kalau istri saya mas Marah. Mudah-mudahan ini Nggak sudah nonton. saya atum-atum harus nonton nih. Oh, harus nonton. Kalimantan harus nonton. Oke. Ini gubernurnya BPK mas harus ditonton, jangan Wih. nggak ditonton. Harus ditonton. Kai ini gubernurnya BPK di Banjarmasin. Jadi ada 2 gubernur ini mas. Gubernur pemerintah, gubernur BPK ya saya ini. Nah, jadi harus ditonton dong. Iya benar. Iya. Kai keren Jangan banget nanti sih. ngelihat Trans 7 aja, hitam putih jangan. Tonton gubernurnya. Wah, itu. Jangan nonton hitam putih ya Kai. Mungkin abis ini Kai nggak diundang lagi ya mausnya. Bye-bye deh. Ini kok kayak kudeta ya. Ada anaknya di. Iya anaknya di coba penonton. kita ngobrol ya. Kita ngobrol sama anaknya. Halo Mbak. Mungkin lebih belagu lagi coba. Coba. Mbak namanya siapa? Yuspi, Yusbi anak ke berapa? pertama, Oh anak pertama berapa bersaudara Pak? berlima. Oh 5. Oh ini keras, jangan Mbak ngomong. Yusbi. Keras kalau ngomong tuh. Ini cewek apa cowok sih Pak? Hah? Cowok. Oh cowok. Mas Yusbi. Keras, Mas Yusuf. Mas Yusbi. Pak yang keras aku apa Mas Yusbi? Harus keras, Mas. Ya, Oh, Mas Yuspi. Mas Yuspinya Iya, iya, yang iya. keras. Seperti Bapak dong. Seperti Bapak. Kenapa ikut memilih seperti Bapak manggilnya? Seperti Kai. Kalau melihat sosok bapak bagi Orang saya, keras. Sabar Pak. Sabar. Aduh, astaga. kalau buat saya Nah sosok itu. bapak, Itu. Acara apa ini? Iya, enggak seru ini kalau. Ah, bener. Harus yang seru, nak. kalau di mata saya, bapak itu jiwa sosialnya tinggi, menolong tanpa pamrih, tanpa imbalan apapun. Nah karena semangat beliau, saya berserta adik-adik saya ikut membantu. Yaitu pemadam tadi kebakaran. Yang bayar siapa kamu? Yang bayar bapak. Bapak jangan emosi dong. Jangan Saya sendiri emosi. ditanggung bapak. Yang bayar bapak? Tanggung bapak. Soalnya kan. Bapak bayar kamu? Iya. Durhaka kamu. Gimana sih ceritanya Pak? Yang bayar, Bapak yang bayar. Itu bukan dibayar, nak. Bukan dibayar, Mas. Dia salah. Nggak Ini bercanda, juga Pak. kalah sama. Kalau dibayar, Mas Edi, habis uang Tuh. kakek habis. Emang kakek dapat uang berapa sebulan? Dari jual bensin itu? Itu Mas, kalau satu malam itu saya bukanya habis maghrib ini sudah buka, Mas. Oh. Sampai jam 5 pagi. Oh. Kita itu jualan rokok dan bensin sekaligus jadi jaga malam. Lah Bapak tidurnya kapan? Tidurnya sambil duduk aja, Mas. Lapi. Oh, Susah. pelor. Seluruh Indonesia ini menurut Kai kalau bisa tidur, Mas. Saya nganter mayat, Mas ya. Ke Pontianak. Sambil tidur? Pontianak. Nggak pernah tidur, Mas ya. 40 jam, Mas, perjalanan. 40 jam nggak Iya. tidur? Nggak tidur. Nganter mayat, Iya. itu mayat nggak capek Pak? Pontianak. Mayatnya nggak ngomong, Mas. Nggak berani saya sikut kalau ngomong. Serem ya? Aduh kayak udah Coba. sangat menua kayaknya. Coba Udah mati. anaknya diajak ngomong anaknya. Iya, Mas Yuspa. Yusfi. Yuspi. Iya, Jadi Yuspa. Bangga nggak punya ayah seperti Kai Untung ini? sangat bangga sekali. Bapak orangnya unik. Kurang keras, sedikit kerasin. Nggak ada yang seperti bapak. Kenapa? Ya itu tadi. Unik. Karena keunikannya itu di Kalimantan aja, Bekantan aja pada foto sama bapak. Oh serius? Wow. Gokil.
Saya pikir saya orang paling terkenal di Indonesia tadi. Di Kalimantan Ternyata Kai ada yang Untung. kalah. Tapi saya nggak sama Bapak. Sayang, sangat sayang sekali. Sayangnya gimana? Ya membantu bapak, ngantar mayat, kadang-kadang jagain kios bensin. Kesian nggak sama Bapak? Ya kasihan sih. Cuma kan ya karena itu saya bantu sama adik-adik saya. Sangat bangga lah punya bapak. Is the best bapak. Boleh nggak Yusfi turun ke sini terus ngomong sendiri sama Bapak? Duduk sampingnya aja. Coba saya mau dengar sesayang apa sih Yusfi sama ayahnya? Sebangga apa sama ayahnya? Rasa sayang itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya bapak segala-galanya buat saya. Cuma itu aja. Orang hebat ya berarti. Iya. Dan ayah kan sebenarnya juga penghasilan juga sebenarnya tidak banyak kan. Kenapa menurut Yusfi ayah bisa membantu orang lain Yusfi? Mungkin karena jiwa sosial bapak yang tinggi. Dari dulu emang kayak gitu. Dan apa yang Yusfi pelajari dari seorang ayah? Semangatnya itu loh, Mas. Semangat beliau. Luar biasa ya, Kai Untung. Oke, saya break dulu, kita akan lanjut lagi. Oh ya, jangan lupa kita besok lusa ya, besok lusa, Iya, lusa. Kamis tanggal 19 November kita akan live dari Bogor di Graha Widya Wisuda IPB. Jadi hitam putih goes to kampus nanti hari Kamis. Oke, kita lanjut lagi setelah satu. Jangan mana-mana, tetap di hitam. Kalau tadi adalah penjual bensin eceran yang menjadi seorang pemadam kebakaran secara sukarela, saya punya seorang supir bus malam yang menyisihkan pendapatannya untuk membangun sebuah sekolah. Jadi dia sebenarnya pemilik sekolah atau kepala sekolah lah ya. Kita lihat dulu profilnya. Ini adalah Bapak M. Saleh Yusuf. Saleh Yusuf atau yang biasa disapa Alan merupakan seorang supir bus malam yang mendirikan sekolah madrasah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Sedikit demi sedikit, uang ia kumpulkan untuk memajukan pendidikan di kota tempat ia berasal. Sekolah yang ia dirikan gratis dan tidak memungut biaya apapun kepada siswa yang belajar di sana. Baik, kita undang saja langsung ya. Ini adalah Bapak M. Saleh Yusuf atau biasa dipanggil dengan Pak Alan. Udah satu ini preman lagi satu datang. Aduh. Iya, serem ya. Bapak yang punya sekolah, Pak? Iya. Beneran? Bener kan? Benar. Bukan lagi hutang kan datang ke sini kan? Bukan. Bener, Pak? Benar. Apa kabar Pak Alan? Alhamdulillah kabar baik. Pak Alan, Mas Dedi lihat deh mirip siapa? Mirip siapa? Limbat. Enggak, Pak bercanda, Pak bercanda. Pak bercanda. Aku takut dia Bapak enggak ya. Bapak baik kan? Baik. Oh iya baik. Ya, silakan duduk, Pak. Bapak, ya oke. Bapak, pendiri. ya oke itu apa? Gini, Bapak Takut. pendiri. Ya takut Mas Dedi.
tampaknya security tapi kayak jiwanya Hello Kitty deh. Iya nggak ya? Pak, apa kabar? Kabar baik. Boleh disapa dulu nggak murid-muridnya? Lagi nonton nggak? Udah gitu dia nyapanya gitu. Pak. Memang wibawa seorang kepala sekolah harus begitu. Oh harus gitu. Iya. Nyaman. Pak, boleh disapa. Lagi nonton mungkin orang tua muridnya. Ya. Tekan, pemalu. Iya, pemalu saya. Pemalu. Iya. Nggak nyampe. Bapak, ya oke. Dia diam-diam gitu. Diam. Dia mukul. Tapi kita bahas Pak Alan ini menarik loh, ini menarik. Jadi Pak Alan ini adalah seorang supir bus ya, bus malam ya, trayek bus gitu ya. Itu daerah mana Pak? Daerah Bima, Jakarta. Selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Nah, Iya. selama Bima 6 tahun. Mataram 2 tahun. Katanya sudah 20 tahun totalnya, betul? Iya. 20 tahun sebagai supir bus. Iya. Supir bis 8 tahun. 8 tahun. Sebelumnya? Sebelumnya supir trek. Oh, supir trek. Jadi total 20 tahunan tuh jadi Iya. seorang supir. Oke. Nah, tapi saya dengar beritanya terakhir katanya mendirikan sekolah dari penghasilan sebagai seorang supir bus. Iya. Nah, ini menarik sekali ya. Biasanya orang punya mimpi gitu ya, tapi mimpinya cuma jadi mimpi doang gitu. Biasanya pasti kehalang dengan ya pendapatan saya kurang lah, inilah itulah. Tapi ini seorang supir bus dan trayek bisa mendirikan sekolah gitu. Itu gimana caranya? Uang dari mana mendirikan sekolah itu, Pak? Itu ada uang tabungan saya selama saya jadi supir. Uang tabungan selama jadi supir? Iya. Wow, oke. Kenapa kok mendirikan sekolah nih? Basicnya apa? Iya, karena keadaan di daerah saya. Daerah saya banyak wali murid itu, orang tua murid pergi ke rantauan. Hanya jadi buruh tani di Malaysia, Kalimantan. Anak-anak mereka banyak yang nggak sekolah. Banyaknya tidak sekolah? Iya. Memang tidak ada sekolah di sana? Ada sekolah tapi tidak mampu mengurus mereka. Baju, buku pulpen, semua itu kan butuhkan uang. Mereka meninggalkan anak-anaknya ya sama keluarganya. Kasih sayang orang tua nggak ada. Wow. Akhirnya saya berpikir untuk membangun sekolah dengan memanfaatkan alam di sekitar situ supaya masyarakat situ tahu tidak perlu harus merantau lagi. Ada lahan tidurnya, ada lautnya, ada gunungnya. Mereka hanya bekerja itu juga di Kalimantan, Malaysia. Saya mengajarkan mereka cara bertani, cara memanfaatkan laut. Masuk anak-anaknya itu? Iya, anak-anaknya saya sekolahkan dengan cara kenalkan laut ini di sekitar sini, kenalkan gunung. Cara memanfaatkan gunung itu seperti ini. Supaya dia tidak harus pergi merantau lagi. Berarti praktek ya? Iya, praktek. Tapi sekolahnya ada? Sekolah. Bentuk sekolahnya ada kan? Iya, bentuk sekolahnya saya bangun dulu sekolahnya. Dibangun dulu sekolahnya? Iya. Dengan uang yang Anda kumpulkan selama 20 tahun tersebut? Iya. Itu ada sebagian yang saya tidak perlu harus kasih tahu semua kepada orang lain. Titipan tersendiri. Sebagian masih saya utang dulu. Nggak saya bayar setiap pulang bawa bis itu saya bayar. Ditagih sama yang punya barang yang saya ambil. Tapi alhamdulillah sekarang kan ada banyak donatur yang membantu. Saya sisipkan uang itu untuk gaji guru dan operasional sekolah. Penghasilan Bapak berapa? Penghasilan saya nggak menentu, Pak. Kadang sekali jalan bisa nggak pulang nggak bawa duit.
karena tergantung rezeki di jalan. Nah, oke. Gimana caranya ngebiayain satu sekolah dengan anak-anak? Katanya anak-anaknya juga dibiayain juga. Iya, saya biayai semuanya, perlengkapan itu saya yang biayai. Mulai dari baju, celana, sampai gaji guru semua saya Nah, biayai. sebelum ada donatur, uangnya dari gimana, Pak? Cara nyarinya? Saya mengelola uang itu dengan arahkan dulu ke pertanian gitu. Sebagian hasil pertanian itu masuk di sekolah, peternakan, dan ada guru itu tidak harus saya janjikan bahwa gaji sekian. Ketika ada banyak ya mereka dapat banyak. Tidak ada standar yang harus, tapi memang tetap ada setiap bulan. Tapi pernah kurang? Pernah merasa kurang? Pernah. Pernah. Nah, gimana itu kalau pada saat tidak ada uang sama sekali? Ya saya kasih tahu jujur sama mereka. Saat ini saya nggak punya uang. Yang pertama kali saya menerima guru-guru itu saya kasih tahu dulu. Di sini hanya untuk beramal dan sebagiannya saya bayar semampu saya. Ini sekolahnya ya. Bapak di sana ikut ngajar juga? Ya, kalau lagi kosongan saya ngajar. Ngajar apa, Pak? Isi yang mana aja yang untuk. Apa aja bisa ya? Iya. Muridnya ada berapa orang, Pak, semuanya? Murid semua ada 100 lebih orang. 102 orang kalau nggak salah. 102 orang. Gurunya? Iya. Guru 15 orang. Guru 15 orang. Iya. Saya dengar gaji Anda kalau tidak salah sekitar 2,5 jutaan sebulan. Iya. Gaji. Gaji sebagai seorang supir. Iya. Itu rata-ratanya saya karena itu nggak standar gaji saya. Iya. Nah, 2,5 juta itu bagaimana cara menghidupi semua anak-anak dan guru tersebut? Anak-anak itu kan ada dari donatur juga sebagian saya. Dulu sebelum ada donatur? Dulu sebelum ada donatur ya kan muridnya masih sedikit. Oh. Masih mampu dengan 2,5 juta itu. Sekarang sudah ada donatur berarti? Ya, donatur yang tidak menetap. Kadang dari kemarin dari Trakindo pernah mengundang saya untuk jadi pembicara di guru-guru teladan itu. Saya dikasih uang dari Metro TV juga. Nah, uang itu saya nggak berani untuk Pribadi? membangun sekolahnya dulu. Oh, bangun sekolahnya dulu. Membangun gedung mewahnya nggak berani saya. Karena yang paling pertama dalam pendidikan itu saya rasa gurunya. Ketika guru itu tidak dapatkan gaji, mereka tidak akan memberikan pendidikan yang normal pada sekolah. Jadi guru yang di sana dibayar sukarela juga? Iya, sukarela semua. Semuanya sukarela? Iya. Oh, oke. Nah, ini udah berjalan selama berapa lama tadi? Ini udah 7 tahun. Sudah 7 tahun? Ya. Dari kelas berapa ke kelas berapa itu sekolah? Dulu pertama dari TK saya. TK sampai sekarang sampai udah SMP kelas 1 ada. Udah keluar dari sekolah saya tapi tetap dipantau namanya. Khusus orang miskin itu. Mereka sakit, saya yang bertanggung jawab. Mereka Saya sakit, bawa Anda ke rumah sakit, itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Saya jamin, kenapa saya begitu? Mereka udah tahu miskin, Pak. Mau apa dia sekarang? Pemerintah membantu? Pemerintah membantu di dana BOS. Kadang dibantu dengan itu pihak penghargaan. Ada penghargaan yang tidak bisa saya pakai. Saya nggak tahu itu cara pemanfaatan penghargaan itu. Maksudnya dapat penghargaan gitu? Ya penghargaan. Kertas tuliskan penghargaan. Saya terima itu jadi. Tapi buat apa itu? Iya, saya nggak cara pemanfaatan ini nggak tahu saya. Saya nggak butuh yang begitu. Benar sih ya.
Butuhnya justru bantuan secara fisik atau materi ya Pak ya untuk itu ya. Iya. Dan sampai sekarang masih butuh bantuan berarti? Sangat masih ya? butuh. Masih butuh. Di sana Pak katanya anak-anak murid Bapak juga disuruh kerja terus digaji sama Bapak ya? Ya, anak-anak itu saya suruh belajar. Belajar menanam pohon. Saya bayar gitu. Digaji? Nanam cabai, gaji saya bikinkan buku tabungan mereka supaya mereka bisa belajar menabung. Oh jadi gajinya untuk ditabung gitu? Ya, masa tabung depan. 6 tahun yang akan datang mereka akan ngambil gitu. Wow. Ya berapa 1.000 satu pohon kali gitu katanya, suruh nanam gitu. Oke. Cara menanam, cara bertani supaya dia tidak harus jadi berharap untuk jadi pegawai negeri gitu. Maksud saya tamat sekolah mereka bisa bekerja. Bukan tidak mau bekerja, saya pelajari itu masyarakat di sekitar sana. Dia tidak bisa bekerja, Pak. Karena tidak diajarkan cara bertani. Sarjana pertanian tidak bisa bertani kan, banyak yang begitu. Sarjana pertanian tidak bisa bertani. Iya, tidak bisa bertani. Kenapa harus jadi nunggu pegawai negeri dulu? Bima wajar jadi banyak penganggurannya. Tapi lebih banyak sarjana itu per tahunnya bisa 4.000 lebih. Sarjana yang diproduksi oleh Bima. Kalau target pegawai negerinya nggak sampai 100 per tahun. Ini menarik ini. Iya, Sarjananya setahun 4.000, 4.000 hampir 5.000-an per tahun. target PNS-nya PNS-nya nggak sampai 100. nggak sampai 100. Nah. Berarti yang 4.000 orang itu kemana Pak? Ya jadi zona merah dia. Nganggur, jadi salam langkah kaki sedikit aja udah ribut karena orang-orang pintar ini nganggur. Sarjana itu kan nganggur. Sedikit aja mata masalah ya konflik meledak sudah, perang antar kampung. Karena yang strategi ini harus sudah sarjana semua. Orang pintar semua sebenarnya. Iya, orang pintar semua. Zaman-zaman dulu kan nggak ada Pak, waktu nggak banyak yang sarjana, nggak ada perang antara kampung. Jadi semakin pintar tidak ada kerjaan, jadi stres semuanya. Iya, stres. Jadi wajar kalau Bima dikatakan selalu perang-perang terus. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan bahwa jangan sampai negara kita ini menghasilkan sarjana-sarjana tapi tidak menghasilkan orang sukses ya. Iya. Banyak sarjana yang saya lihat di sana, Pak. Tulis skripsinya aja masih ke dosen. Dosen yang memberikan skripsi, dosen lagi yang dibayar untuk itu. Menulis itu lagi. Jadi sebenarnya nggak bisa diluluskan itu. Nggak berpotensi mereka lulus itu. Pak, boleh saya tanya, semua idealisme Anda, semua unek-unek yang ada di kepala Anda ini, semua bantuan yang Anda berikan kepada anak-anak tersebut, bahkan sampai orang tuanya dan sebagainya, yang Anda dapat apa ya? Saya punya masa depan juga. Membangun sekolah ini adalah masa depan saya. Dunia dan akhirat saya dapat. Ketika saya udah nggak kuat kerja, saya udah merancang sebuah sekolah untuk menjadi tempat pensiunan saya. Dia akan memproduksi uang ketika alam di sekitar sana dimanfaatkan oleh sekolah itu. Ya, tapi kan menghasilkan uang dan itu menjadi masa depan Anda itu kan pikiran yang setelah ini jadi. Tapi kan awalnya sendiri Anda ingin membantu orang-orang itu dan sebagainya, melihat mereka kan. Iya. Nah, apa yang Anda dapat dari membantu mereka itu? Saya dapat, kalau dari agama saya dapat amalan. Amal jariah yang tidak putus. Ketika saya mati, dia semakin berkembang dia. Semakin banyak orang yang sekolah di situ. Ya. Ujiannya gimana anak-anak di situ? Ya. Ujiannya ada di situ?
Ujiannya masih di sekolah lain kemarin karena ujian pertama masih sekolahnya, muridnya masih sedikit. Pindah ke sekolah yang dekat situ. Oke. Wow, luar biasa ya, dan menarik sekali nih. Tapi itu yang selalu saya katakan juga gitu ya, kita menelurkan banyak sekali sarjana di sebuah tempat di mana mata pekerjaan itu tidak ada sebenarnya. Jadi akhirnya yang keluar adalah pengangguran, pengangguran, dan pengangguran lagi. Itu yang harus kita pikirkan sekarang sebenarnya. Baik. Kenapa harus manfaatkan alam tadi? Supaya mereka tamat sekolah bisa bekerja. Jadi langsung bisa bekerja ya? Iya, langsung bisa bekerja dengan ilmu yang ada. Ya. Oke. Saya akan lanjut lagi saya satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita punya bintang tamu satu lagi. Nah, kalau ini katanya dia tersentuh ketika melihat acara Hitam Putih ketika episode di mana seorang ibu memasak batu. Jadi langsung ini adalah Mark Sungkar. Om? Omnya mana ya? Om? Oh, ada suaranya, sudah ada. Mungkin bisa ngobrol dulu sama si Ren Sungkar, bisa kali ya? Gimana gitu? Mas. Om? Om. Oke, omnya kayaknya lagi bantuin ibu yang masak batu itu, jadi kita duduk dulu di sini aja. Nah, jadi Om Mak ini katanya melihat episode yang ketika ini. Om, saya tadi ke belakang mau ke WC. Saya mau ke WC, Om cegat. Ajak saya ngobrol tadi di belakang. Saya panggil Om ke sini, Om nggak datang. Maunya apa sih Om sebenarnya? Kan masih di WC. Kan yang mau ke WC saya Om tadi Om. Lah iya kan saya jadi ke WC saya Om. Saya kan yang ngebersihin, tadi nggak disiram. Halo. Gara-gara buru-buru dia nggak disiram ya kan, kasihan. Saya mau ke WC tadi Om, ada Om dulu, nggak jadi akhirnya Om. Aduh, tapi nggak apa-apa Om. Nah tadi katanya Om terlibat dengan aksi sosial dan katanya melihat banyak pada saat di Hitam Putih ada siaran yang mengganggu pikiran Anda, betul Om? Iya, saya sempat ya kalau lihat begitu sih memang prihatin, menangis ya. Ternyata masih banyak orang-orang yang peduli gitu ya. Pengalaman saya memang dari kecil, dari SD kelas 1 sudah dibiasakan. SD kelas 1 itu sudah dimasukkan ke panduan. Kita ngumpulkan nasi bungkus dari rumah ke rumah. Disuruh ada ibu ngetok pintu orang minta nasi bungkus, kumpulkan banyak, bawa ke kolong jembatan ini, bagi-bagi. Nah itu memang terkesan. Yang terakhir, kami juga ada yayasan, dulu mendirikan Yayasan Hijau Putih, ada 17 pendirinya, yang 15 itu dokter, hanya 2 yang bukan dokter, tapi saya didaulat menjadi ketua umum waktu itu. Sampai peristiwa Aceh, kami kirim tim ke sana. Hari kedua tim dokter kami sudah di sana selama 4 bulan ya. Saya hari keempat ke tsunami ke Aceh itu ya. Jadi dari bakti sosial musim banjir gini biasanya sudah standby. Musim kemarau siap air gitu ya. Tapi yang terakhir saya sudah mengurangi, lebih fokus ke mencari rumah fakir miskin gitu ya. Nah, saya terkejut sekali dekat tempat saya tinggal di Cisarua itu. Saya tanya sama RT-nya, ada nggak rumah yang tidak layak huni? Ada katanya. Ketika saya lihat, waduh, ini lingkungan villa-villa megah. Di situ ada rumah gubuk seperti di kolong jembatan. Dindingnya itu dari spanduk, dari yang sudah dibuang di sampah itu buat tutup gitu ya. Nah akhirnya saya bicara sama yang punya rumah,
dia mau, nah ini Pak Acu namanya, dengan istrinya itu tempat tidur, lemari pakaian, depannya ini kompor. Ini waktu pembongkaran. Kita bongkar rata tanah, lalu bangun baru, semuanya alhamdulillah beton, tidak ada kusen, tidak ada kayu sama sekali, kusennya beton, batanya juga bataton, lalu pintu jendela semuanya yang tahan rayap lah ya. Karena kasihan kalau 1 tahun 2 tahun kemudian mereka harus membetulkan lagi, kasihan. Ada satu yang menarik gitu. Ketika mau pembongkaran, kami undang kadesnya, yaitu lurahnya. Gitu. Kita janji jam 7 akan membongkar, ternyata sampai 7:30 tidak ada yang datang dari kelurahan. 7:30 kami mulai baca doa, mulai berdoa, akhirnya selesai kita bongkar itu tadi. Sampai jam 8 baru ada yang datang utusan, tanpa dosa, ya bertanya, basa-basi. Tapi setelah itu tidak ada lagi yang nongol gitu. Ini yang membuat saya prihatin bagaimana di satu kelurahan warganya miskin pun tidak tahu. Ini bukan miskin lagi, sudah tidak layak sama sekali. Intinya dari pemerintahan tidak ada bantuan gitu? Sama sekali, bahkan setelah hampir selesai itu saya minta tolong urus listriknya. Lalu saya yang bayar gitu ya. Tapi tolong supaya mudah. Sampai 1 tahun itu tidak ada berita sama sekali. Oke. Nah, itu listriknya masih guide saya guide sini kan. Beberapa rumah-rumah di situ itu arisan listriknya. Jadi jangan terlalu banyak berharap lah ya. Enggak tahu lah. Mungkin ya mayoritas bangsa ini sudah apatis ya. Lihat yang begitu, ada yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Om kan suka membantu nih. Kalau bukan kamu ya? Saya Om Saya nggak berani. kasih sayang Om. Bukan, ujungnya ke sana. Gue udah tahu. Om ngelihat bapak-bapak di sini kira-kira mau bantu nggak kalau? Saya merasa kecil jadi melihat beliau-beliau ini. Oh iya, dia terkenal di Kalimantan Om. Iya, makanya. Om coba bawa Saskia Sungkar sama Siren Sungkar ke Kalimantan ya. Amin, insya Allah. Siapa tahu nanti yang dimintain foto bapaknya. Saya merasa kecil. Kalau kita punya 1 juta, kita bagi 100.000, itu sudah banyak ya. 10% anggapannya sudah banyak. Tapi kalau mengumpulkan uang dari hasil penjualnya, itu ditabung untuk membantu yang lebih besar lagi, kita jadi makin ciut gitu, makin merasa kecil. Tapi mereka orang-orang hebat ya? Hebat, Masya Allah. Oke. Saya punya satu bintang tamu lagi nih, saya benci banget ya gara-gara dia tadi harusnya datang dari segmen 1 tapi nggak datang. Apa kita usir pulang aja gimana? Harus diundang ya, oke. Ralin Syah. Keluar. Sorry, Jakarta macet. Enggak ada. Keluar. Kamu harusnya dari segmen berapa kamu? Iya Om, ampun Om. Siapa sih? Om ada ya Pak? Sikat. Ambilin kursi, duduk. Ngomong sendiri. Galak banget sih. Ya telat. Aku kan tamu. Iya sih, duduk. Cepet. Duduk. Ya, kamu duduk sini, saya duduk sana, ayo. Duduk, cepet. Makasih Mas Dedi. Itu jualan kaos lagi. Ini oleh-oleh, makanya aku telat tadi. Ini oleh-oleh. Kak Ralin nggak ngeliat aku kok, aku nggak disalamin. Oh, someone new again? Hah? Sama dia? Hai. Halo. Kasih loh pertanyaannya yang Ini menjebak. aku bawain kamu oleh-oleh tapi. Satu untuk buat Mas Dedi dan satu buat kamu. So, I got 2. Apaan itu? Iya, Mas Danu nggak dibagi. Apaan itu, Ralin? Ini kaos ini aku desain tahun ini, namanya Love Resolution. Dan ini resolusi tahun 2015 aku untuk berbagi kasih. That's why it's called Love Resolution. So, panjang sih ceritanya. Gak apa-apa, cerita aja. Kita baru mulai kok acaranya juga. Really? Baru You waited for me? baru masuk juga. Jadi tahun ini umur aku 30. So, for my birthday, aku minta kado dari orang tua aku untuk memproduksi kaos ini sendiri. Biar aku bisa memberi ini sebagai tanda terima kasih untuk yang berdonasi lebih dari 150.000 untuk Yayasan Three Little Angels. Dan Yayasan Three Little Angels ini adalah
sebenarnya bukan yayasan tapi social community, dan saya udah menjadi volunteer dari tahun 2009, dan sekarang with a bit of more voice because my movies did well and everything, I wanna share the love dan berbagi kasih lewat Three Little Angels ini. Dan Love Resolution adalah inisiatif aku sendiri untuk membuat kebiasaan baru di masyarakat, yaitu kebiasaan untuk berbagi. Karena pada umumnya banyak berpendapat bahwa berbagi ini hanya untuk orang yang mempunyai kelebihan, yang kaya atau selebriti atau mempunyai fleksibilitas waktu. Tapi ternyata But we have a proof. ya, siapa aja bisa berbagi. Dan berbagi itu nggak harus materi dan nggak harus waktu. Kadang-kadang dengan senyuman aja itu udah sedekah. Berbagi Oh ya, kasih, serius? love. Ya. Lagi sedekah Mas Dedi. I mean anything to do Alhamdulillah, with palanya love, gede. which is why it's called Love Resolution. So anything. Jadi kalau kita tidak bisa membantu, mungkin kita bisa mengenalkan orang yang susah itu kepada orang yang bisa membantu mereka. Seperti aku, alhamdulillah teman-teman aku banyak yang mempunyai kelebihan, mempunyai waktu, lebih dari keluarga yang mempunyai banyak fasilitas untuk bisa berbagi. Jadi aku coba menyentuh mereka untuk bisa berbagi lewat Three Little Angels, lewat yayasan ayahku, yaitu Palang Merah Indonesia. Dan ibuku juga dari kecil memang dia sangat antusias tentang everything to do with social causes. Jadi dari kecil memang ayah sama ibuku tuh selalu menyampaikan pada aku bahwa tanggung jawab kita sebagai orang yang punya kelebihan adalah untuk berbagi. Kalau kita dikasih Tuhan lebih, kita juga harus berbagi lebih. Oke. Terus So, that's why. apa hubungannya dengan kaos itu, Rali? Kenapa? Hubungannya dengan kaos itu? Kaos ini adalah kado dari ayahku. Jadi dia membiayai berapa ribu kaos ini yang aku desain. Dijual? Bukan dijual, dikasih sebagai tanda terima kasih buat orang yang berdonasi. Jadi untuk awareness campaign Love Resolution ini. Oke, nah orang donasinya gimana? Jadi cara donasinya nanti just visit at Three Little Angels on their Twitter. Little Angels? Ya. Okay. Dan Three Little Angels ini kenapa aku suka dengan social community mereka? Karena mereka netral, and it's all of us young people, everyone's a volunteer. Kita nggak ada asosiasi. Mereka nggak bisa bahasa Inggris nih, bahasa Indonesia aja. Om ngerti Om, ini semua ngerti Om. Mereka semua emang kita undang dari luar negeri ya. Kita semuanya bergerak Tangerang ya? netral gitu loh Mas Dedi. Maksudnya nggak ada kita nggak ada kayak membedakan agama apa dengan agama apa atau political party mana. Kita bergerak dengan hati kita semuanya, anak-anak muda di volunteer di sini. Yang mereka lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu yang sakit kritis seperti kanker, leukemia, hydrocephalus. Dan hal-hal seperti itu sebenarnya sekarang pemerintah sangat aktif dengan BPJS. Tapi BPJS juga membutuhkan sedikit waktu untuk diproses. Dan itulah yang kita bantu mereka dengan prosesnya, dengan biaya-biaya sambil menunggu proses itu terjadi. Dan di Yayasan Three Little Angels kita mempunyai rumah harapan, yaitu tempat singgahan untuk adik-adik yang dari luar kota, untuk yang mau berobat di Jakarta. Dan Rali tugasnya di sana apa? Saya volunteer juga. Jadi di Three Little Angels ada yang mendampingi anak-anak, ada dokter, ada volunteer, ada yang marketing. Dan untuk sekarang saya raising awareness untuk yayasan ini. Dan of course raising funds dan juga raising semangat berbagi. Karena di Indonesia ini sebenarnya banyak sekali yang mampu, tapi semangatnya belum ada gitu. Semangat untuk berbagi dan semangat untuk yuk kita buat, let's do something. Dan semua orang punya power untuk, kalau mereka bisa survive sendiri, pasti ada Tuhan kasih kelebihan untuk berbagi sesuatu. Oke, saya harus break dulu karena waktunya, tapi habis ini kita bikin sejam bersama Ralin ya, karena acaranya baru mulai sebenarnya ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ralin, katanya masih ada yang mau disampaikan. Ya, saya hanya mau menyampaikan bahwa berbagi itu nggak harus sesuatu Berbagi yang besar, itu indah, tapi ya? harus setiap hari sedikit banyak
biarpun satu tweet pun untuk membantu seseorang atau membantu tetangga kita atau siapapun, jadilah berguna buat orang lain, itu aja sih. Oke, that's all? That's all. That's all. That's much. Oh, that much ya? Everything is okay. It's that. Yes, clap your hand everybody. Good. Kalau Omak, apa lagi sekarang Omak? Saya insya Allah sampai akhir hayat ya ingin berbuat sesuatu ya. Yang saya lebih perhatikan sekarang ini bagaimana membuat orang senang, punya rumah yang tidak sumpek ya, tidak kumuh. Apapun, apakah itu bentuknya membangun dari awal ataukah hanya sekedar renovasi gitu ya. Yang ada cerita lucu, bukan lucu, menyedihkan ya. Bulan puasa tahun lalu karyawan saya sebagaimana biasanya saya buka di rumah masing-masing gitu ya. Minggu depan di rumah si A, minggu depan di rumah si B gitu ya. Nah, tahun lalu itu nggak ada satupun yang mau. Saya tanya, padahal masakan semua kita bawa gitu ya. Ternyata tidak ada yang mau. Lalu saya tanya, kenapa gitu? Mau wudhu di mana Pak? Nanti kalau sholat, saya nggak punya kamar mandi. Waduh, saya nggak tahan. Yang satu lagi rumahnya lantainya tanah. Dia bertahun-tahun bermimpi ingin punya keramik gitu ya. Ya udah, akhirnya Allah kasih rezeki ya. Kita selesaikan gitu. Nah, hal-hal yang begini mereka malu meminta. Dan itu yang harus diutamakan. Mereka yang bukan peminta, mereka menjaga diri, jaga kehormatannya. Tetapi ketika kita tahu kita tidak membantu, wah itu dosa besar. Oke. Berarti kalau kita tahu seorang membutuhkan bantuan tapi kita tidak membantu, itu menjadi dosa besar. Itu dosa besar. Gitu. Oke, baik. Kalau kita mampu ya. Kalau kita mampu. Kalau nggak mampu ya senyum aja tadi kan. Iya benar, itu udah bersedekah, dapat pahala yang gede. Kalau Kai mau punya ambulan atau mobil tangki ya? Sebenarnya itu memang gitu Mbak. Makanya di Banjarmasin Kurang keras Pak. Kurang keras ya. Sebenarnya maunya Kai itu mau minta mobil tangki. Tapi apakah mendengar wali kota saya, apakah mendengar gubernur saya? Jangan sampai, syukur alhamdulillah kalau ini bisa terlaksana, saya bisa bawa tangki, bakalan hancur Kalimantan Selatan. Hancur Mas. Maksudnya kalau saya bawa dari Jakarta, kalau saya sebagai gubernur dapatnya dari Jakarta, hancur saya di Kalimantan Mas. Kenapa hancur? Tidak ada harga diri saya kalau saya sebagai gubernur. Sampai Jakarta yang memberi ya. Oh, iya. Waduh, bukan bangga. Lagi nyindir gubernur. Ini saya bukan nyindir Pak. Ini belak-belakan aja Pak yang Mas Edi, belak-belakan. Coba diperhatikan. Sesosok orang tua ini loh. Kakek kai kalau di Banjarmasin kai. Jakarta kakek. Diperhatikan, didengar. Jangan masuk kanan, buang kiri. Jangan masuk kiri, buang kanan. Loh, jam berapa saja berangkat saya. Itu saja. Saya tidak menyinggung. Kaget nih. Pak, udah Pak. Benar Pak, udah Pak. Oh my God, Kai ngomongnya kekencang, kekerasan Kai. Oh my God. Memang Kai Mbak, sifat-sifatnya. Ini kayu loh Pak, sampai copot Pak, bayangin. Sabar, nggak bisa pulang nanti saya. Kayu loh ini. Ini seumur-umur bertahun-tahun nggak pernah copot ini di acara saya. Baru kali ini loh. Dikaget kali ya kayunya. Diaminin kali itu Pak. Luar biasa loh. Gini Mas. Itu saja, saya tidak ada sifat menyinggung, tidak ada. Maaf sebentar Kai. Menyinggung, nyindir maaf, itu sebentar, paling baik, Kai. Mbak. Iya Kai, bentar Kai. Hostnya mau ngomong Kai. Bentar ya Kai, silakan. Udah lanjut deh sono deh. Jadi saya nggak ada sifat menyinggung, tidak ada. Saya walaupun bagaimana orang bicara, saya masa bodoh. Yang penting saya maju. Tapi ini satu, saya mau nyapa jamaah saya di Kalimantan Selatan. Mohon sewu. Cing, nyapa fans kalian Kai. Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dengarkan, saya tidak menyinggung. Emergensi Kalimantan banyak ini emergensi ini. Kai. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kai, ono Kai, Yang penting rukun, Kai. Kan artis fansnya banyak. damai, tentrem, sehat. Terima kasih, dukung terus Kai. Tuh kan, kampanye. Satu Mas, satu. Mbak, berapa ya? Punya Balakar juga Mas. Balakar tuh
14654 di Barabai, Mas. Kalau kota Banjarmasin, Balakar juga. Itulah yang selalu menaungi, mengayomi KAI. Orang tuanya ya Pemko, Mas. Kota Madia, wali kota. Sekarang wali kota sementara menjabat ya. Hubungan wali kota. Saya doakan KAI jadi gubernur secepatnya. Amin, amin. Tapi gubernur BPK ya Mas Edi. Iya, baik. Ini baik. saya ada ini ada kenang-kenangan dari KAI supaya ngeliat. Ini Mas, saya dapatnya waktu menolong orang meninggal tenggelam. Coy. Saya pecet-pecet hati-hati sampai rumah. Terima. Ini untuk kenang-kenangan Mas. Kenang-kenangan. Orang meninggal. Hati-hati. Kita semua Ini di dunia hati-hati. ini pasti akan meninggal. Jangan gitu juga. Oh, jangan. Terima. Ini buat saya. Iya. Dari orang meninggal tenggelam. Tenggelam. Tenggelam saya raba-raba pas ada ya Mas. Kita apa meninggal Anda raba-raba ada ini. Berapa ada itunya. Sampai simpen. KAI nggak bisa bikin kaos aja gitu buat saya. Saya nggak bisa bikin kaos. Oh, sayang buat kamu saya. Nggak mau. Coy. Aku tenggelam. Itu Mas Edi. Bagus. Mas jadi sebentar lagi akan tenggelam di lautan cinta Cika Jessica. Hai. Makasih ya. Sama-sama Mas. Ini- Modal kita sehat. Kai masih mau ngomong sejam lagi acara kita kok masih. Oh, udah ya cukup. Oh udah. Ya. Palan. Ya. Nah Pak, kalau KAI tadi ya buat yang tadi ketinggalan. Saya ingin sekolah yang saya bangun itu. Kan belum ditanya, Pak belum ditanya. Iya. Belum ditanya. Ulang ya, yang tadi diedit ya, di-cut ya. Semangat banget ya, memang. Banget. Oke. Kalau KAI kan dari seorang penjual bensin jadi memiliki pemadam kebakaran sendiri. Kalau Anda supir bus tapi sekarang punya sekolah sendiri. Nah, apalagi selanjutnya? Udah dijawab sih sebenarnya tadi. Kira-kira belum. Nah, mungkin Selanjutnya ada saya ingin anak-anak sekolah saya bisa memanfaatkan alam di sekitar sekolah itu. Karena sumber daya alam di Indonesia adalah yang terkaya. Kenyataan di kampung saya adalah masyarakatnya termiskin. Hanya sumber daya alamnya aja, cuma cara memanfaatkan alam aja. Bagaimana pemerintah mendukung sekolah saya dalam memanfaatkan pertanian, peternakan, perikanan. Seperti saat ini saya menyekolahkan anak kampung sana di IPB. Ikuti praktek di IPB untuk menjadi tenaga ahli di sana. Begitupun di pertanian, satu persatu per tahun saya usahakan seperti itu. Untuk mengelola alam situ supaya sekolah itu bisa berdiri sendiri. Oke. Dengan hasil alam di situ, tanpa harus bersandar pada pemerintah. Jadi intinya adalah ingin membuat anak-anak di bangsa kita ini bisa memanfaatkan lingkungan Iya. di sekitarnya tanpa harus bergantung pada orang lain. Iya, tanpa harus bergantung pada orang lain. Oke, baik. Mungkin ada souvenir dari orang meninggal lagi buat saya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka semua. Hitam Putih akan Goes to Campus live dari Bogor. Tanggal 19 November nanti di Geraha Widya Wisuda IPB. Di sini adalah mereka yang memang benar-benar membantu dan dalam kerja yang nyata ya. Banyak orang-orang yang memiliki cita-citanya punya membantu tapi nggak pernah dijalankan, hanya mimpi saja. Mereka tidak punya deadline kapan harus menjalankan. Remember one thing, a goal without deadline is just a dream. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.